Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar yang saya susun. Jadi saya mengambil pembelajaran pendidikan agama Islam yang ada di kelas 4. Temanya yaitu tentang iman kepada Rasul. Dimulai dari yang pertama, yaitu judulnya terlebih dahulu yang telah saya sampaikan. Kemudian ada informasi umumnya berupa nama penyusunnya, ada sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Di sini profilnya yang saya tekankan yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah gotong royong. Dan kalau profil Rahmatan lil Alaminnya adalah keteladanan dan toleransi. Jadi anak-anak tidak egois tapi bisa bertoleransi dengan sesama temannya, baik itu di lingkungan sekolah maupun bisa dipraktekkan dalam lingkungan di luar sekolah. Kemudian untuk sarana prasarananya ada LCD, speaker untuk pengeras suara, ada laptop, spidol, buku LKS, PAI, buku PAI dan LKPD anak. Kemudian untuk pembelajaran yang bermakna, jadi agar anak-anak itu lebih interaktif dan lebih tertarik untuk belajar bersama guru. Jadi di sini ditampilkan video pembelajaran yang berhubung dengan teknologi. Jadi ada video pembelajaran tentang iman kepada Rasul, kemudian ada lagu-lagu juga agar anak tidak merasa bosan dan bisa masuk ilmunya melalui lagu-lagu yang telah ditampilkan dalam video lagunya apa, lagu sifat wajib Rasul. Adapun untuk pendekatannya pakai pendekatan TPACK tadi seperti yang saya jelaskan, ada video, ada PPT, ada video lagu-lagu tadi. Terus kemudian untuk model pembelajarannya adalah PBL atau Problem Based Learning. Jadi nanti menggunakan metodenya pertama tentunya pakainya ceramah, setelah itu ada tanya jawab dengan anak-anak, kemudian ada demonstrasi juga bersama anak-anak ketika menyanyikan lagu, terus ada penugasannya, diskusi dan presentasi. Untuk tujuan pembelajarannya, di sini anak-anak diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada Rasul, menyebutkan sifat-sifatnya dan bisa mengetahui tujuan diutusnya seorang Rasul. Di sini pembelajarannya diharapkan adalah pembelajaran yang bermakna dengan cara tadi menggunakan TPACK tadi agar anak tuh lebih excited, lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran secara maksimal. Jadi penyerapannya diharapkannya juga bisa maksimal. Kemudian ada pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantiknya agar anak-anak itu berpikir kritis, biar berusaha untuk mengeluarkan pendapatnya sebelum materi itu dimulai. Terus setelah itu di sini masuk ke pendahuluan, inti dan penutup. Karena tadi modelnya adalah PBL, jadi PBL ini nanti dituangkan ke dalam kegiatan yang dilakukan di kelas. Di sini kegiatan pendahuluannya pertama dipersiapkan terlebih dahulu peralatannya, medianya, alat peraganya dan sebagainya. Terus ada persiapan anak dulu sebelum anak-anak itu masuk ke materi. Jadi anak-anak disiapkan kerapiannya, absennya, terus kehadirannya dan seperti itu. Lanjut ke tujuan pembelajarannya, anak-anak diajak untuk mengingat kembali tujuan pembelajarannya. Untuk selanjutnya ada persepsi, terus kemudian masuk ke tadi pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik lanjut ke kegiatan intinya. Kegiatan intinya di sini ada tahapannya. Kegiatannya di sini ada tahapan yang pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi ada PowerPoint yang ditampilkan, anak-anak disuruh mengamati seperti itu. Itu termasuk penyampaian TPACK-nya tadi. Terus tahap organisasinya, mengorganisasi ini berarti mengelompokkan. Jadi anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian dibagi LKPD yang mau nanti dipakai untuk mengisi jawaban diskusi. Terus disepakati kalau diskusi ini dilakukan selama beberapa sekian menit. Di sini ada 15 menit. Nah, hasil karya tadi, hasil diskusinya ditampilkan di dalam kelas, kemudian ada guru yang menyanggah, kemudian mengomentari, anak-anak mengomentari, bu gurunya menyanggah seperti itu. Kemudian tahap terakhir
menganalisa atau mengevaluasi pemecahan masalahnya dengan cara memberikan penguatan dari sanggahan tadi, digarisbawahi guru sebagai penengahnya memberikan pemahaman kepada peserta didik. Terus kemudian masuk ke kegiatan penutupnya. Penutup otomatis di sini ada kesimpulannya yang sebagai garis besar. Di situ kemudian anak-anak setelah penutupnya selesai mengucapkan hamdalah bersama-sama. Kemudian anak-anak mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Nah, untuk asesmennya di sini ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatifnya berupa soal, latihan, kemudian untuk sumatifnya ada juga glosarium. Glosarium itu apa? Glosarium itu adalah kata-kata yang sulit dimengerti oleh anak-anak. Terakhir adalah daftar pustaka, yaitu referensi yang dimiliki oleh guru dalam pembuatan modul ajar, dituliskan ke dalam daftar pustaka di modul ajar. Terakhir adalah tanda tangan nama terang guru dan kepala sekolah. Sekian Bapak presentasi modul ajar saya. Untuk kontekstualisasi materinya dalam kehidupan nyata seperti apa? Jadi yaitu seperti sifat wajib rasul tadi, yaitu mengajak anak-anak ketika di jalan, misalnya di jalan biasanya Bu ini menemukan uang di halaman sekolah. Nah ini ketika dijadikan pembiasaan, nanti anak uangnya akan dikembalikan ke bu gurunya. Nanti kalau misalnya ada yang merasa kehilangan bisa menghubungi gurunya. Teori belajar itu apa yang Ibu ketahui tentang teori belajar? Apa saja, tolong jelaskan. Membangun ya, jadi anak itu diajak pemikirannya dibangun. Jadi untuk membangun pengalaman belajar, anak-anak itu dibangun bersama dengan guru mengamati suatu permasalahan. Kemudian anak diminta untuk mengeluarkan gagasannya sendiri. Jadi latihan mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka. Nah dari situ itu adalah cenderung ke teori konstruktivistik tadi. Pemahaman Bu Prasanti, PP, TP, dan ATP itu seperti apa? Kalau di sini tuh kan kita ada kurikulum 13 dulunya sebelum kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum Merdeka itu namanya CP ya. Kalau di kurikulum 13 tuh namanya KI, kompetensi intinya. Terus kalau TP itu KD. Tapi kalau misalnya ATP itu silabusnya. Apa itu PBL, PJBL? Untuk PBL itu kan problem itu kan masalah. Jadi problem based learning. Jadi pembelajarannya itu berorientasi pada masalah. Masalah itu nanti yang akan dikembangkan untuk menjadi proses pembelajaran yang kompleks seperti itu. Sama-sama HOTS juga, PBL sama PJBL. Maksudnya di sini PBL itu mengajak anak untuk berpikir secara kritis. Tapi kalau PJBL itu anak-anak tuh diajak kritisnya dalam hal untuk menuangkan kreativitasnya ke dalam suatu bentuk karya. Jadi anak itu kayak secara tidak langsung tuh belajar sendiri gitu Pak. Belajar menjelaskan apa yang mereka buat sendiri. Itu kalau PJBL begitu. Nah, kemudian sekarang asesmen. Ibu cara mengasesmen seperti apa? Ada berapa asesmen yang Ibu terapkan di kelas? Asesmennya kan tadi yang pertama itu asesmen awal sebelum pembelajaran dimulai, namanya itu asesmen diagnostik. Jadi ketika pembelajaran selesai itu akan dilakukan berikan soal. Nah itu soal itu adalah termasuk bentuk soal tes asesmen formatif. Jadi langsung dikasih ketika pembelajaran selesai langsung dikasih soal. Tapi kalau misalnya pembelajaran yang untuk asesmen yang ketiga yaitu asesmen sumatif itu ada banyak. Ada sumatif yang ketika bab pertama misalnya bab pertama selesai barulah itu namanya asesmen sumatif. Ya, silakan nomor 10. Nah, ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Tapi apa? Bisalismu. Terus yang bawahnya Alif lam
Lam Mim. Sudah, Bapak. Bu Prasanti, saya kira sudah bagus, dan terima kasih untuk waktunya, dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Warahmatullahi